Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Araja Yuda Makfira dari kelas Manajemen 2F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara menurut para ahli. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut para ahli lain seperti Max Weber, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut, yaitu negara sebagai organisasi kedaulatan. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logeman dan Harold J. Lasky. Logeman menyatakan bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya. Dengan kekuasaan itu, negara sebagai organisasi kuasaannya pada hakikatnya merupakan suatu kerjasama yang membuat suatu kelompok manusia yang berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu sendiri. Selanjutnya, negara sebagai organisasi politik. Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara integrasi kekuasaan bidang tata negara, berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan antara manusia dan sekaligus menetrikkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Menurut Fred Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sistem antara kemerdekaan universal dan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme di mana setiap individu menjelmakan dirinya. Karena merupakan penjelmaan seluruh negara, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lainnya yang lebih tinggi dari negara. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tidak menyetujui adanya pemisahan kekuasaan karena pemisahan kekuasaan akan menyebabkan lenyapnya negara. Selanjutnya, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Teori perseorangan atau individualistik. Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun oleh berdasarkan perjanjian antara individu yang menjadi anggota masyarakat. Teori golongan atau kelas. Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukannya ekonomi lebih lemah, seperti orang kaya menindas orang rakyat miskin atau para koruptor yang mengambil hak milik negara. 3. Teori integralistik atau persatuan. Negara adalah susunan yang integral yang erat antar semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham negara mengutamakan kepentingan umum sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Penduduk, yaitu penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga kesepakatan diri sendiri untuk bersatu. Kedua, wilayah. Wilayah adalah daerah yang memiliki kekuasaan tersendiri, misal menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. 4. Kedaulatan. Kedaulatan yang tertinggi adalah untuk membuat undang-undang
yang melaksanakan dengan semua cara. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara atau rakyat wilayah pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal dan atau eksternal. Fungsi negara kedua yaitu fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Fungsi ketiga negara adalah fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan undang-undang untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat, berbangsaan, dan juga bernegara. Fungsi keempat negara adalah fungsi kesejahteraan dengan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya, sifat negara. Ada sifat negara yang memaksa. Negara yang dapat memaksa kehendaknya untuk hukum dan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Contohnya, pada zaman dahulu, Belanda memaksa Indonesia untuk bekerja mendapatkan upah untuk dibayar kepadanya. Kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli ini, negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Sifat yang kedua, totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Selanjutnya, tujuan negara. Tujuan negara menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia hidup untuk bekerja sama dan mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang terdapat pada alinea keempat. Selanjutnya, asal mula terjadi negara. Negara terjadi karena sebab-sebab. 1. Okupatie atau penduduk, yaitu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia. 2. Separatie atau pelepasan, yaitu daerah yang semula menjadi wilayah daerah tertentu kemudian melepaskan diri. Ketiga, peleburan, yaitu beberapa negara meleburkan diri menjadi satu. Keempat, pemecahan, yaitu lenyapkan suatu negara dan munculkan negara baru. Berdasarkan teori, negara terjadi karena 1. Teori ketuhanan, yaitu negara ada karena ada kehendak Tuhan. 2. Teori perjanjian masyarakat, yaitu negara adanya perjanjian individu. 3. Teori kekuasaan, yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan atau kekuatan. 4. Teori hukum alam, yaitu negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Bentuk negara yaitu 1. Negara kesatuan. 2. Negara keserikat. 3. Perserikatan negara atau konfederasi. 4. Uni atau dibagi menjadi 2, yaitu uni real dan uni personil. 5. Dominion. 6. Kolonial. 7. Protektorat. 8. Mandat. 9. Trust. Sekian dari hasil pembahasan video saya tentang negara. Silakan like dan komen and subscribe channel YouTube ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.